Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Hawalinia sebagai moderator dan juga pemateri dari kelompok 8. Di sini kami kelompok 8 mempunyai materi atau mengambil materi yaitu masa depan editing, integrasi AI dan kreativitas manusia. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota saya. Pertama, saya sendiri Najwa Hawalinia dengan NIM 65 dan Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72 dan Sidik Kurnia Saputra dengan NIM 69 dan Sigit Darwanto Cahyadi dengan NIM 60. Nah, apa sih maksud dari masa depan integrasi AI dan kreativitas manusia? Integrasi AI dan kreativitas manusia ini adalah kolaborasi antar AI dan juga kreativitas manusia untuk menciptakan, berinovasi, dan memecahkan masalah. AI ini bukan pengganti kreativitas manusia, tapi dia cuma jadi alat untuk memperkuat dan memperluas dan juga mempercepat proses kreatif kita sebagai manusia. Lalu editing AI di masa sekarang yaitu dari tahun 2023 sampai 2025 yaitu berfungsi sebagai asisten yang sangat efisien. Contohnya fokus pada otomatisasi tugas-tugas teknis, repetitif dan juga memakan waktu. AI ini diarahkan untuk mengerjakan pekerjaan yang butuh ketelitian tinggi dan juga perulangan yang biasanya kalau dilakukan oleh manusia secara manual itu sangat melelahkan. Lalu bergantung pada perintah manusia yang membutuhkan instruksi yang jelas. Nah, AI di sini dia tidak akan bekerja tanpa perintah manusia dan juga kualitas dari hasil yang dia keluarkan itu tergantung sebaik apa kita manusia memberi perintah seperti itu. Lalu mempercepat eksekusi bukan pencetus ide. Nah, seperti kita memberikan perintah, contohnya itu seperti kita memberikan perintah, buatkan saya video yang bernuansa senja, maka AI ini bakal ngebuatin kita gambar senja yang bernuansa orange, kebiru-biruan dan juga ditambahkan kontrasnya lah seperti itu. Lalu hasil atau output yang bagus, tetapi perlu sentuhan akhir dari manusia. Nah, gambar yang dihasilkan oleh AI ini sangatlah bagus, tapi terkadang mempunyai beberapa keanehan di dalam gambarnya dan ada rasa yang kurang lah dari gambar tersebut. Maka dari situ kita sebagai manusia yang bakal memperbaiki keanehan yang terjadi pada gambar atau hasil yang dikerjakan oleh AI tersebut. Oke, perkenalkan saya Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu di bagian materi AI di masa depan dan peran kreativitas manusia. Nah, di AI di materi yang saya jelaskan ini yaitu AI di masa depan yaitu terbagi jadi 3. Yang pertama, mitra kolaborasi yang kontekstual dan proaktif dan intuitif dan juga generatif dan transformatif. Nah, yang pertama, mitra kolaborasi yang kontekstual, akan kreatif yang memahami konsep kita. AI tidak hanya menganalisis naskah, tapi juga bisa menyusun langsung storyboard serta footage sesuai dengan alur ceritanya. Nah, dari sini bisa kita konsepkan sebagainya itu, misalnya kita ingin membuat film. Nah, kita bisa membuat naskahnya itu langsung membuat AI-nya, contohnya lewat ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bisa membuatkan ceritanya serta mengaturkan alur cerita-ceritanya, terus mengarahkan footage-footage yang pas untuk ditangkap saat tag videonya, tag filmnya. Oke, lanjut di yang kedua, proaktif dan intuitif. AI bakal menawarkan ide kreatif alternatif, gaya editing, atau sudut pandang yang sebelumnya belum terpikirkan oleh kita manusia. Nah, sama seperti yang di pertama, AI itu bakal menawarkan ide kreatifnya, ide kreatif yang lebih canggih dari otak kita, yang misalnya kita belum sampai tersempatkan untuk memikirkan hal itu. Nah, juga kita ini sebagai pemakainya, AI itu
menawarkan kita untuk idenya, yaitu menyampaikan ide kreatifnya dari footage-nya yang lebih baik sebelum diedit dan biaya editingnya yang lebih bagus ketimbang manusia. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, generatif dan transformatif. AI tidak hanya memperbaiki yang sudah ada, tapi juga menciptakan elemen media yang baru, yang dari nol seperti video suara, gambar, atau editan yang mulus dan tidak bisa dibedakan dengan realita. Nah, saya akan mengambil contohnya langsung dari TikTok, yang dimana sempat viral video yang dibuat AI itu banyak berteguran di FYP TikTok itu, yang dimana saya tidak benar-benar tidak bisa membedakannya bahwa itu buatan AI atau bukan. Nah, saya tahu karena itu dari saya baca-baca di komennya, ternyata itu dibuatan AI. Nah, seperti itu. Oke, lanjut di materi kedua. Nah, materi yang kedua saya akan sampaikan ini yaitu peran kreativitas manusia. Nah, peran kreativitas manusia ini ada tiga juga, yaitu kreativitas manusia lahir dari pengalaman, emosi, budaya, dan intuisi. Terus yang kedua, mampu melahirkan ide-ide baru yang seringkali tidak bisa diprediksi. Terus yang ketiga yaitu contohnya, seperti seni, desain, musik, literasi, inovasi bisnis, hingga pemecahan masalah sosial. Nah, peran kreativitas manusia ini untuk AI, kita itu ibaratnya seperti perantara, dan kita itu menyalurkan ide kita juga ke AI agar bisa disaring oleh AI-nya itu menjadi lebih baik. Nah, seperti itulah. Nah, sekian dari saya, Rizky Ahmad Fauzi dengan NIM 72. Materi yang setelah saya sampaikan yang dua tadi itu akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Sidik Kurnia Saputra dengan NIM 69. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran AI dalam mendukung kreativitas. Di sini perannya yang pertama itu adalah analisis cepat dan luas. AI mampu mengolah data dalam skala besar dan sangat cepat. Contohnya itu mencari tren musik atau gaya desain yang sedang populer pada saat ini. Yang kedua itu ada automasi teknis, mengurangi pekerjaan repetitif sehingga manusia bisa fokus pada ide. Misalnya editing dasar foto, penghitungan angka, dan mengatur pola. Dengan begitu manusia bisa lebih fokus menciptakan ide-ide yang baru. Yang ketiga itu generasi ide awal. AI dapat menghasilkan konsep awal, sketsa, teks, desain yang dikembangkan manusia. Ide ini belum sempurna, tapi bisa dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih lanjut oleh manusia, seperti eh, inspirasi mungkin. Dan yang keempat itu kolaborasi kreatif. Contoh AI dalam musik menghasilkan melodi, seni visual, menciptakan gaya baru, atau penulisan membantu brainstorming. Contohnya dalam musik AI, membuat melodi lalu manusia menambahkan emosi dan lirik. Dalam seni visual, AI memberikan gaya baru lalu seniman memperindahnya. Dalam menulis, AI membantu brainstorming lalu penulis memperhalus ceritanya. Yang kedua itu contoh integrasi AI dan kreativitas. Yang pertama itu seni visual. Seniman menggunakan AI untuk menciptakan lukisan baru. Seniman memakai AI untuk menciptakan gaya lukisan atau desain baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua,
itu ada musik. AI dapat menghasilkan harmoni. Manusia menambahkan emosi dan lirik agar musiknya bisa lebih bermakna. Yang ketiga itu penulisan. AI bisa membantu menyusun kerangka cerita dan penulis mengisi dengan nuansa emosional. Yang keempat itu inovasi produk AI menganalisis tren pasar. Manusia mengembangkan ide produk yang relevan. Dari situ manusia bisa menciptakan inovasi produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sigit Darwanto Cahyadi dengan akhiran NIM 60. Oke, di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan lanjutan dari materi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai tantangan integrasi serta masa depan yang diharapkan. Di sini yang pertama yaitu pada tantangan integrasi dahulu, yaitu di mana etika dan hak cipta itu siapa yang akan memiliki karya hasil kolaborasi AI. Nah, di sini itu AI itu tidak memiliki hak cipta ya. Jadi orang menciptakan sebuah gambar atau sesuatu yang dari AI itu orangnya tidak memiliki hak cipta untuk mengambil hasil karya pada AI tersebut. Nah, di sini yang kedua yaitu ketergantungan, yang dimana ini resiko manusia akan kehilangan kemampuan berpikir kreatif jika terlalu bergantung. Nah, di sini manusia itu akan kehilangan kemampuan berkreatifnya jika manusia itu terus bergantung kepada AI. Di sini yang ketiga yaitu bias data, yaitu di mana kreativitas AI itu terbatas pada data yang dipelajari. Nah, jadi di sini data kreativitas AI itu hanya terbatas pada data yang AI tersebut yang dipelajari olehnya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagian masa depan yang diharapkan oleh manusia tentang AI di sini, yaitu AI menjadi CO kreator bukan kompetitor. Di sini di mana yaitu AI itu menjadi CO kreatornya bukan sebagai pesaing bagi manusia. Yang kedua di sini yaitu pendidikan mengajarkan cara berkolaborasi dengan AI sejak dini. Nah, di mana itu sejak kecil masyarakat itu bisa belajar mengenai cara berkolaborasi dengan AI atau cara cara berkreatif atau berkolaborasi dengan AI-nya, bukan hanya dengan memakai AI-nya saja. Di sini yang ketiga yaitu industri kreatif. Berkembang lebih cepat dengan kombinasi logika AI ditambah intuisi manusia. Di mana di sini yaitu pada industri kreatif yaitu di mana ini akan berkembang lebih cepat dengan adanya kombinasi antara logika AI ditambah intuisi manusia. Yang terakhir yaitu terbentuknya ekosistem baru yaitu human centered AI, yaitu di mana manusia tetap pusat pada kreativitas. Nah, di sini di mana manusia itu akan tetap berpusat kepada kreativitasnya. Sementara AI itu bentuk ekosistemnya itu akan mendukung proses manusia, yaitu manusia tetap pusat pada kreativitasnya. Oke, mungkin sekian pada penjelasan materi yang saya bawakan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri.
Baik, dari kesimpulan yang kami jelaskan dan saya jelaskan tadi, ini adalah masa depan integrasi AI dengan kreativitas manusia bukanlah tentang siapa yang lebih unggul, tetapi bagaimana keduanya bersinergi. AI menyediakan alat, data, dan juga inspirasi, sementara manusia menghadirkan makna, emosi, dan nilai kemanusiaan. Dengan kolaborasi ini, manusia akan memasuki era baru inovasi yang lebih inklusif dan tanpa batas. Seperti itu. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa. Dah. See you.